ada titipan buat anak dari saudara bapak saya. Dia ngasih tas sekolah, buku tulis sama sampul bukunya, pensil warna, alat tulis lengkap sama tempat pensilnya. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Mel, Allah menjawabnya lewat salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau kirim testimoni, silahkan kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya teman-teman. Ini yang pertama dari Mbak Dian di Bekasi nih teman-teman. Masya Allah, Mbak Dian Septi dari Bekasi. Halo Mbak Dian, apa kabar ya? Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Septi dari Bekasi. Masih inget nggak Mbak Mel? Iya, waktu itu aku silaturahmi ketemu sama Mbak Mel. Inget dong. Jadi aku memang selalu lihat story di Instagram Mbak Mel. Kalau memang pas lagi mudik, aku sambil lihat story Mbak Mel sambil salawat. Salawat seperti biasa aja gitu Mbak Mel. Tapi pernah 2 kali aku DM di Instagram Mbak Mel, nggak ada jawaban. Karena aku memang paham pasti begitu banyak DM yang masuk. Makasih ya Mbak ya udah ngerti ya. Makasih teman-teman yang udah ngerti. Bukannya aku sombong, karena banyak banget DM yang masuk. Jangan kan DM, komentar aja kagak semuanya kebales kan. Sombong banget Mbak Mel ya. Lanjut ya. Nah, di situ sampai salawat di dalam hati bilang, ya Allah pengen deh ketemu sama Mbak Mel. Sampai di DM-nya tuh aku bilang nggak apa-apa, sebentar aja. Iseng abis silaturahmi juga ke tempat lain, coba jalan. Kalau ketemu alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, berarti belum jalannya untuk ketemu sama Mbak Mel. Di situ aku jalan modal nekat, bismillah aja, padahal nggak tahu jalan dan nggak pernah kenal. Maksudnya sama nggak kenal, nggak pernah ketemu gitu. Alhamdulillah ternyata ketemu sama Mbak Mel. Masya Allah banget. Di situ masih sempet nggak percaya banget, kayak mimpi bener nggak sih ini gitu. Ternyata teman-teman, salawat bukan hanya tentang rezeki, tapi salah satunya seperti ini, bisa ketemu sama Mbak Mel. Ini dikasih lihat, dikirimin fotonya ya. Sempet kita foto bareng sebelum Mbaknya pulang ya teman-teman. Masya Allah ya. Memang kemarin waktu aku liburan, aku pulang ke Bekasi, di situ pas aku kebetulan belum jalan tuh, untungnya masih kita masih rezeki ya, masih jodoh ya ketemu ya. Aku belum jalan karena emang aku mau jalan pada saat itu, dan udah siap ya, tinggal pakai jilbab aja. Terus aku keluar ambil paket, ada paket datang gitu kan, aku lagi beli tas pada saat itu. Tiba-tiba Mbak Dian ini lewat, Mbak Kak Melia gitu kan, Kak Melia. Aku pikir tuh tetangga gitu, tapi kan aku juga nggak begitu kenal sama tetangga. Jadi iya kenapa gitu, sombong banget sih Mbak Mel ini ya. Iya kenapa? Aku follow IG, oh gitu ya, masuk ya udah. Sempet ngobrol sebentar, aku dibawain es kelapa, air kelapa ya, makasih ya Mbak ya, air kelapanya Masya Allah. Dan akhirnya ya udah ngobrol sebentar, terus kita berpisah ya. Dan sempat banyak cerita juga kisah keajaiban sholawat yang dirasain banyak. Sempat Mbak Dian ini mudik dan dimudahkan banget mudiknya waktu ke Sumedang. Masya Allah banget ya. Nah lanjut, aku akan bacain testimoni dari Mbak Aini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini di Bandung. Saya ibu rumah tangga 2 anak. Belum lama ini, sekitar 1 bulanan, ikutin VT YouTube dan Instagram Shalawat Mbak Mel. Saya coba hafalkan video Mbak Mel yang 100 munjiat, saya download sambil diputar, sambil saya baca sampai sekarang hafal Shalawat munjiat bareng anak saya yang TK sampai ikutan hafal karena sering saya putar. Masya Allah. Jujur saya belum isi koma dengan jumlahnya, tapi setiap hari selalu saya baca setelah sholat dan sesudah isya. Waktu luang saya karena punya anak masih kecil, saya baca munjiat paling baca 100, kadang kurang. Salawat adrikninya 100, salawat jibrilnya 1000 sampai 4444. Tapi kadang sedikit dari itu sambil aktivitas dan ngasuh anak. Bulan Juli anak saya mau masuk SD, Mbak Mel. Saya ngebatin dalam hati ngucap, ya Allah, saya mau beli kebutuhan sekolah anak saya. Semoga ada rezekinya nanti bulan depan. Karena bulan ini semester akhir TK, anak saya bayar biaya foto wisuda, biaya perpisahan dan lain-lain. Saya terus bersolawat Mbak Mel beberapa hari kemudian. Mbak Mel, pas saya pulang dari undangan mama saya bilang gini, ada titipan buat anak dari saudara bapak saya. Dia ngasih tas sekolah, buku tulis sama sampul bukunya, pensil warna, alat tulis lengkap sama tempat pensilnya. Alhamdulillah, Masya Allah Mbak Mel, Allah menjawabnya lewat salawat. Masih banyak yang masih diusahakan, semoga segera terkabul. Makasih Mbak Mel sudah mengajak saya bersalawat, semoga sehat berkah rezekinya, keluarganya bahagia selalu, amin. Masya Allah. Mbak Aini di Bandung kepengen ngebatin doa, ya Allah saya pengen beli perlengkapan buat anak saya sekolah, ya Allah gitu ya. Butuh lagi buat biaya nanti bayar wisuda TK-nya dan lain-lain. Dan Masya Allah, Allah datangkan pertolongan, Allah berikan keajaiban. Apa yang dibutuhkan sama Mbak Aini ini dikasih gitu loh, dapat gitu loh. Butuh buat keperluan anak sekolahnya, tahu-tahu ada saudara ya yang nitipin ke ibunya Mbak Aini buat anaknya Mbak Aini. Ada tas beserta isinya, ada pensil warnanya, buku, pulpen, penggaris dan lain-lain. Pulpen, pensil ya, Masya Allah. The power of salawat. Kepengen apa aja minta sama Allah, kepengen apa aja ngomong sama Allah. Kalau kita udah terbiasa salawat teman-teman, kepengen apa aja tuh kita nggak mesti harus, ya Allah saya salawat kepengen ini, ya Allah saya salawat kepengen lunas utang, kepengen ini, nggak perlu. Kita salawat aja sehari-hari, jadi kayak makanan kita sehari-hari, salawatan saban hari ya. Nggak mungkin kita nggak makan kan, bener nggak? Kita butuh makan untuk hidup ya kan teman-teman. Begitu juga dengan salawat, kita tuh salawat mulu. Pokoknya kalau udah sering salawat, kalau nggak salawat rasanya hampa. Kalau nggak salawat kayak ada yang kurang. Dan Masya Allah, satu persatu yang menjadi keinginan tuh dikasih sama Allah tanpa harus kita ngomong. Jadi kalau aku membiasakan itu, doa itu hanya ketika selesai sholat. Tapi ketika aktivitas enggak, salawat aja. Aku enggak salawat terus aku doa, enggak. Tapi kadang-kadang lagi kepengen sesuatu ya aku ngebatin, ya Allah mudah-mudahan gini-gini. Dan itu kejadian banget teman-teman. Ya, jadi biasain sholawat tiap hari dan siap-siap aja ketika butuh apa aja itu tiba-tiba datang. Apa yang dipengen datang. Duh, ajaib banget deh kalau udah sholawatan mah. Ya, ada nggak teman-teman yang ngalamin kayak gitu? Kalau ada, komen di bawah ya. Nah, kita baca salawat munjiat dulu yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, cinta banget sama salawat munjiat. Teman-teman kalau nggak hafal ya jangan dipaksain buat ngapal ya. Dengerin aja, kalian dengerin setel tiap hari salawat munjiat, nanti kalian hafal dengan sendirinya. Tuh buktinya anaknya Mbak Aini masih TK, saban hari mamahnya dengerin salawat munjiat diputer, akhirnya hafal anaknya. Iya nggak sih? Atau pakai yang dilaguin juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat
wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya jadi kalau dilaguin kayak gitu juga boleh teman-teman ya, Masya Allah ya. Nah aku bacain satu testimoni lagi ya teman-teman, biar cepetan kebaca nih, udah ngantri testimoni. Mbak Mel kenapa testimoniku belum ada yang dibacain, sing sabar ya. Ini juga aku sebenarnya agak sedih juga sih ya, kemarin udah capek-capek bikin kehapus ya, dan aku lupa itu video yang mana, testimoni yang mana. Jadi aku masih mencoba mencari, yang sabar ya teman-teman ya. Lanjut aku akan bacain ini sedikit aja dari mbaknya, nggak nulis namanya siapa, kita sebut aja hamba Allah ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mel. Aku istighfar dan salawat adrik nih masing-masing minimal 1000 kali setiap habis sholat tobat, hajat dan tahajud. Punya tagihan yang sudah menunggak sebesar 8 juta sampai bunga dendanya 1,3 juta. Tapi debt kolektornya baik banget, datang ke rumah, nagihnya sopan banget, nggak mempermalukan aku di depan keluarga dan tetangga. Uang aku kurang 3,7 untuk bayar, malah ditalangin dia dan diuruskan penghapusan denda. Besok kalau punya 3,7 aku gantiin ke debt kolektornya itu. Aku langsung doakan mas debt kolektornya biar sehat, lancar rezeki dan segala urusannya. Sebelumnya aku dapat debt kolektor yang kasar banget dan betul-betul mempermalukan aku mbak, tapi aku terus gak dihandle dia lagi, digantikan sama yang baik banget itu, alhamdulillah. Testimoniku masih banyak Mbak Mel, karena hutangku ratusan juta, di tiap momen bisa bayar selalu ada cerita. Testimoni di atas hanya satu bagian dari banyaknya keajaiban sholawat Allah subhanahu wa ta'ala membayar hutang-hutangku. Next aku cerita lagi ya Mbak Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak hamba Allah, Mbak ya kalau kirim dikasih nama ya, atau dikasih inisial aja kalau misalnya nggak mau disebut namanya, dan dikasih kotaknya di mana ya, karena kan nih coba nih aku mau nyebutnya Mbak siapa di mana ya kan ya. Jadi Masya Allah ya Mbak, semoga hutang-hutangnya segera lunas. Mbak hamba Allah ini punya utang ratusan juta, tapi Masya Allah dengan salawat yang terus dibaca ya, diistiqomahin sama mbaknya, istighfar 1000 sama salawat, istighfar sama salawat adrik nih, bacanya mbaknya salawat adrik nih ya teman-teman, minimal 1000 kali setiap hari. Masya Allah banget. Setiap ada waktu jatuh tempo, setiap waktunya bayar utang, ada aja jalannya dari Allah. Seperti yang barusan tadi teman-teman sama-sama kita baca ya, ada tagihan 3,7, berikut dendanya 1,3 ya kan, nunggaknya sebesar 8 juta. Tapi sama debt kolektornya itu malah ditalangin, dipinjemin dulu. Ini kayaknya debt kolektornya juga lagi tobat nih ya, dia mau bertobat kayaknya ya. Mudah-mudahan debt kolektornya juga salawatan ya teman-teman. Ada yang kerjanya di bagian-bagian seperti ini dan kalian sudah mulai bertobat, boleh diikutin seperti debt kolektornya. Masya Allah, jadi kayak lagi pada tobat. Mudah-mudahan mereka diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi ya, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman Masya Allah banget, akhirnya mbaknya malahan diurusin supaya penghapusan denda 1,3 nya dihapus, dan nantinya mbaknya juga tinggal bayar aja ke debt collector. Mudah-mudahan dimudahin ya mbak, cicil ke debt collectornya, kasihan juga kan kalau misalnya kita kelamaan bayarnya. Masya Allah deh pokoknya teman-teman yang pada punya utang, stres, buntu, banyak banget ya yang ngechat aku, mbak aku udah buntu, mesti ngapain lagi, aku udah bingung mesti gimana lagi, tolong aku mbak, yang bisa nolong kamu bukan aku. Teman-teman yang bisa nolong kalian bukan aku cuman ngasih tahu jalannya doang. Nih jalannya kayak gini nih teman-teman, kalau kalian punya masalah jalannya seperti ini nih. Karena ini yang dialami oleh banyak orang, dan khususnya aku pribadi mengalami masalah demi masalah. Beres nih jalannya, pakai jalan yang ini, lewat jalan yang ini. Tapi tinggal kalian yang jalanin, bukan aku yang jalanin. Kalian jalanin tuh jalan yang udah aku kasih tahu nih, jalannya seperti ini. Baca sholawat, benerin sholat. Ibarat aku nonton, bukan nonton yang ngasih tahu, oh kamu mau kemana, mau ke pasar, oh kalau mau ke pasar lewat belok kanan terus lurus. Nah kalau kamu ikutin belok kanan lurus, nyampe kamu ke pasar. Tapi kalau kamu kayaknya lebih cepat lewat kiri deh, lewat kiri aja deh, kayaknya Mbak Mel agak jauh jalannya nih, ribet banyak ini dan segala macam, belok kiri nggak nyampe kamu. Udah dikasih tahu jalannya di situ gitu lah teman-teman ya. Jadi ayo dong ya, sholat, baca sholawat, benerin sholatnya
Jangan nuntut Allah. Kita baru deketin Allah malu. Jangan nuntut Allah. Ya, tugas kita berusaha bagaimana caranya Allah ngampunin dosa-dosa kita. Kenapa sih harus diampunin? Karena salah satu yang menjadi penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Maka kejar ampunan Allah, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Sholawatnya terserah. Kalau aku untuk bisa dapat ampunan Allah yang banyak, aku kejarnya pakai sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Minim-minim seharian sambil aktivitas itu bisa dapat 3 ribuan. Tuh. Kalau banyak tak terhingga ya bisa 10-15 ribu ya kan teman-teman. Tapi kalau aku juga nggak bisa ninggalin munjiat karena munjiat itu dahsyat banget ya untuk ngabulin hajat. Hati aku juga tenang banget. Aku baca munjiat juga minimal tiap habis sholat minimal 7 kali. Tapi biasanya aku minimal 20 kali aku baca. Kalau aku lagi haid aku baca munjiatnya ya setiap azan aku baca sholawat munjiat dulu 20 jadi sehari 100 minim 100 gitu loh teman-teman. Tapi kalau lagi punya hajat mendesak ya aku baca munjiatnya 500 bahkan 1000 dan itu dahsyat banget. Yang namanya hasil itu tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. Kalau teman-teman banyak yang hubungin aku, Mbak aku udah salawatan tapi mana nggak ada pertolongan, udah 2 tahun salawat ya. Balik lagi kamu salawatnya bagaimana, jangan-jangan nggak istiqomah. Nggak mungkin teman-teman, kalau orang istiqomah tuh Allah nggak memberikan pertolongan. Kita nggak salawat aja Allah nolongin kita, apalagi kita salawat. Ya, jadi jangan berprasangka buruk sama Allah, yakinlah Allah pasti nolongin kita. Terus berprasangka baik, benerin sholat, perbanyak sholawat. Yang pada punya utang, insya Allah utangnya lunas. Ada yang utangnya tiba-tiba lunas sama Allah, dilunasin sampai ke akar-akarnya saat itu juga. Tapi ada juga yang lunasnya pelan-pelan. Contohnya siapa? Ya aku sendiri. Utang aku lunasnya pelan-pelan, gak langsung brek kayak orang-orang, enggak. Pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bersolawat, akhirnya beres urusan rumah. Insya Allah. Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang tadi memberikan testimoni, Mbak Aini, Mbak Dian Septi dan juga Mbak hamba Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, amin. Mbak Dian Septi semoga bisa segera menikah ya, karena kan hajatnya pengen menikah cepat-cepat ya, amin. Semoga dilancarin semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.